Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Asri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme hipertensi dan juga guideline fisioterapi dalam penyakit hipertensi ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih, di mana tekanan darah normal manusia itu berada di nilai 120/80 mmHg. Nah, kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa untuk memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan juga gagal jantung. Nah, untuk mekanisme hipertensi sendiri ini, kita pertama-tama mengetahui dulu bagaimana fisiologisnya. Nah, fisiologisnya ini di mana ada yang namanya hormon renin yang disekresikan oleh ginjal. Nah, karena renin ini tuh masih dalam bentuk molekul yang besar sehingga sulit untuk diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu harus diubah lagi menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 ini akan diubah lagi menjadi angiotensin 2 yang dibantu oleh ACE atau angiotensin 1 converting yang berada di dalam paru-paru. Nah, setelah angiotensin 2 itu terbentuk, dia ini akan membantu meningkatkan tekanan darah yang ada di jantung. Nah, jadi angiotensin 2 ini merupakan bentuk terkecil dari hormon renin yang telah dibentuk. Nah, dia ini di angiotensin 2 ini juga mengandung namanya angiotensinogen yang diproduksi oleh hati. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan tekanan darah pada manusia? Yaitu ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan cara meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan juga rasa haus. Nah, jadi kebanyakan orang yang banyak sekali atau yang doyan asin atau garam atau NaCl, dia ini lebih sering merasa haus. Nah, ketika rasa haus ini datang, maka mengakibatkan ekskresi urin menjadi lebih sedikit dan kondisi urin itu menjadi lebih pekat dan juga kadar osmolitasnya itu menjadi tinggi. Nah, dengan demikian mengakibatkan kinerja ginjal kita itu menjadi lebih keras lagi untuk bekerja. Oleh karena itu, kita harus mengencerkan urinnya tersebut agar menjadi lebih normal. Nah, untuk mengecerkan itu bagaimana sih? Dengan cara menaikkan volume cairan ekstrasel dengan cara menarik cairan yang ada di intraseluler. Nah, dengan cairan intraseluler itu ditarik, maka mengakibatkan volume darah itu menjadi naik dan tekanan darah pun ikut naik. Nah, dengan demikian mengakibatkan jantung kita itu menjadi lebih keras lagi kerjanya. Nah, cara yang kedua itu dengan menstimulasi sekresi aldosteron. Nah, jadi sekresi aldosteron ini berada di korteks adrenal yang berada di ginjal. Nah, di aldosteron ini akan mengurangi sekresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsi dari tubulus ginjal ketika penyerapan kembali proses penyerapan kembali di ginjal. Nah, dengan kenaikan konsentrasi NaCl ini akan diencerkan dengan meningkatkan volume cairan ekstraseluler dengan cara menarik cairan intrasel. Nah, dengan cairan intrasel ini ditarik, maka akan mengakibatkan volume darah naik dan tekanan darah pun ikut naik, sehingga mengakibatkan kinerja jantung pun menjadi naik, bekerja lebih keras lagi. Nah, selanjutnya ini ada guideline fisioterapis untuk penyakit hipertensi. Nah, peran fisioterapis pada penyakit hipertensi ini lebih ke tindakan preventif atau penata laksanaan pencegahan agar masyarakat tidak mengalami hipertensi, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat untuk menjaga berat badan tubuh, yaitu dengan cara olahraga rutin minimal 30 menit sampai 60 menit per sesi yang dilakukan secara rutin 3 kali seminggu. Nah, jenis olahraga yang paling baik dilakukan yaitu dengan cara olahraga anaerobik, yaitu dengan seperti berjalan, berenang, bersepeda, dan lain-lain.
Nah, intervensi yang selanjutnya ini dengan melakukan PMR atau Progressive Muscle Relaxation dengan cara slow stroke back massage, di mana dia ini akan merangsang aktivitas sistem saraf parasimpatif, di mana dia ini akan mensekresikan neurotransmitter acetylcholine yang akan menurunkan kadar kortisol dalam darah sehingga vasodilatasi pun terjadi dan tekanan darah menjadi normal seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.